Selamat bertemu kembali teman-teman di dalam channel Sinte Daru atau suami istri ngobrol teater dari rumah bersama saya Iko Ompong dan istri saya Cucut yang tetap tidak mau di frame. Eh, Channel ini akan hadir setiap hari selama program work from home. Oke, kita akan bicara apa ini sekarang? Sutradara. Oke, sutradara. Jadi seperti biasanya ya, istri saya bertanya, saya menjawab, dan kita akan ngobrol tentang sutradara. Berdini ini, Berdini ini. iya, Sutradara itu apa sih, Mas? sutra, Dan apakah teater itu selalu memerlukan sutradara? sutradara itu orang yang mengarahkan pemain dan kadang-kadang juga melatih pemain, Mhm. mempersiapkan pemain sampai ke pementasan. Intinya orang yang mengarahkan pemain untuk bisa bermain di dalam sebuah pertunjukan teater. Intinya itu ya. Mhm. Terus, Terus apa tadi? apakah teater selalu memerlukan sutradara? Ini kita harus ke sejarah sutradara. Jadi sutradara itu justru lahir belakangan di dalam sejarah teater. Artinya teater tidak harus menggunakan sutradara gitu. Nah, zaman dulu, ini menurut Robert Cohen, itu kan sutradara itu disebut didaskalos atau master atau guru atau aktor senior, gampangannya aktor yang berpengalaman itu yang ngatur teman-temannya kalau mau main. Jadi belum ada sutradara. Nah, sutradara itu baru muncul di kelompok teaternya Duke of Saxe-Meiningen tahun 1870-1880, itu zamannya George II. Barulah sutradara seperti yang dipahami sekarang ini eh, berjalan gitu. Jadi kalau dilihat dari sejarah teater ya lebih dulu lahir aktornya daripada sutradaranya. Kira-kira begitu. Itu jawabannya. Terus kerja sutradara itu gimana? Secara umum ya, Ya. jadi saya akan jelaskan secara umum, juga ada di statement.com. Itu casting. Tapi kalau dalam industri besar, casting juga pasti ada kehendak atau keinginan dari produser ya untuk menggunakan bintang ini, bintang itu dan sebagainya. Tapi sutradara juga terlibat dalam casting. Terus kemudian dia harus membuat konsep yang berupa visi kreatif. Terus dia melakukan bedah naskah, lalu kemudian merancang blocking para pemain, ini yang disebut mengarahkan tadi, merancang blocking pemain. Terus kemudian menyelenggarakan latihan-latihan, mengamati latihan-latihan, menemani latihan-latihan, menyesuaikan apa-apa yang kurang dalam latihan tersebut. Terus kemudian dia juga terlibat dalam latihan teknik dan juga terlibat dalam keproduksian, artinya sampai pentas gitu. Okay. Itu ya. Tetapi di dalam beberapa kelompok teater di Indonesia, sutradara juga bisa menentukan naskah atau bahkan menulis naskahnya. Ada kelompok teater yang seperti itu. Dan bahkan sutradara juga menentukan apa yang mau diproduksi, misalnya gaya pementasannya mau seperti apa gitu. Di beberapa grup di Indonesia ada yang begitu. Jadi dia menjadi semacam produsernya juga gitu. Dan yang begitu. Oke. Gitu. Jadi sutradara itu kurang lebihnya dia menangani semua hal ya. Apakah juga termasuk artistik dan manajemen? Untuk menjawab ini kita kembali ke itu ya, ke pola manajemen yang dikerjakan. Jadi ada yang teater profesional yang benar-benar membagi kerja produksi sesuai bidang-bidangnya secara letter luck, sehingga sutradara itu tidak memiliki akses secara langsung ke keuangan atau ke tata panggung dan sebagainya, tidak begitu. Tapi ada juga kelompok teater yang sutradaranya itu RMNG, Raden Mas Ngabei. Jadi semua dia ikut ngurusin gitu. Ada yang begitu juga. Jadi mulai dari menentukan naskahnya, mau pakai naskah apa, atau bahkan dia sendiri yang menulis, kemudian dia ikut bermain, kemudian dia juga menentukan gaya pementasannya mau seperti apa. Produksi itu menjadi benar-benar produksinya dia. Termasuk bahkan mungkin sampai dia yang mengelola keuangannya. Ada memang seperti yang saya bilang kemarin di teater daerah atau teater tradisional itu. Jadi memang sutradara itu menjadi bass. Tapi meskipun demikian di dalam teater tradisional pun ada yang bassnya ini nggak ikut main gitu loh. Ada yang begitu, atau bassnya yang
ikut main, tapi dia menyerahkan penyutradaraannya kepada aktor yang lebih senior daripada dia. Bisa begitu. Oh, gitu. Tapi yang saya jelaskan dari awal tadi tentang dia mengcasting, kemudian bedah naskah, dia harus punya konsep visi artistik itu, terus kemudian dia merancang blocking, itulah yang menyelenggarakan latihan sampai pementasan, itulah yang umumnya dilakukan oleh sutradara. Tapi tetap ada kelompok teater tertentu yang sutradaranya tadi Raden Mas Ngabehi tadi, ada juga yang begitu. Oke. Gitu. Terus terakhir, konsep penyutradaraan apa yang biasa Mas Eko terapkan? Terus alasannya kenapa? Ini juga mengacu pada konsep teater ya. Kalau waktu saya masih sekolah di teater itu, saya sering melakukan atau di dalam kegiatan kurikulernya itu, kelas penyutradaraan itu dijalankan dengan konsep teater sutradara, di mana sutradara lah yang merancang semuanya gitu kira-kira. Tapi urusannya dengan pemain ya. Untuk tata artistik dia hanya punya konsep, besaran konsep itu kemudian diserahkan kepada penata artistik. Tapi khusus pemain dialah yang mengarahkan, yang mengarahkan penuh gitu. Terus selepas sekolah, saya menganggap konsep seperti ini kurang oke menurut saya, karena saya juga pernah bermain sebagai pemain teater. Kalau disutradarai model begini juga nggak senang juga. Oleh karena itu, saya mencoba selalu sampai sekarang menggunakan konsep teater aktor, di mana sutradara itu hanya mengkonsep saja, besarannya saja, lalu kemudian menyerahkan sepenuhnya konsep itu pada aktor untuk dilakukan. Nah, ketika pada latihan terjadi kekurang sesuaian, itu kemudian tidak langsung mengarahkan langsung, tetapi lebih banyak berdiskusi dengan para aktor atau pemeran untuk membicarakan maksud saya tadi seperti ini dan sebagainya. Jadi tidak sepenuhnya kamu harus begini, begitu. Karena menurut saya penyutradaraan yang di dalam konsep teater sutradara itu yang banyak dilakukan, terutama ya saya juga melakukan waktu sekolah dulu, itu seringnya justru malah terjadi membentuk aktor itu. Jadi seolah-olah ekspresi aktor, gayanya aktor itu, bahkan gerak tangannya itu seolah-olah menjadi miliknya sutradara gitu. Tetapi memang kelompok teater yang seperti ini ada. Dan apakah karyanya jelek? Ya enggak. Banyak kelompok teater seperti ini yang karyanya baik-baik juga. Terus apakah konsep teater aktor pertunjukannya menjadi baik? Ya belum tentu juga. Ada juga yang konsep teater aktor itu yang berjalan kurang baik. Bahkan di pengalaman saya, ketika saya menyutradarai aktor dan aktor tersebut sudah terbiasa dengan kultur teater sutradara, itu juga agak sulit memberikan pemahaman itu. Jadi harus, menurut mereka tetap harus ada pengarahan gitu. Iya. Jadi kalau serta-merta dibebaskan itu malah sulit. Menjadi ini maunya kemana sih gitu. Jadi hilang arah gitu. Padahal kalau saya sendiri misalnya sebagai pemain teater, saya main teater ya, saya lebih suka sutradaranya nggak terlalu banyak mengarahkan, lebih memberi konsepmu seperti apa, maunya seperti apa, tokoh ini dalam pandanganmu seperti apa, lalu itu kita wujudkan dalam ekspresi kita gitu. Tapi ya tidak semua begitu. Jadi menyambung pertanyaan yang sebelumnya tadi kerja sutradara yang kemudian konsep sutradara itu, konsep teater itu tidak semua sistem kerja itu bisa dilakukan oleh semua kelompok teater. Tidak satu sistem kerja bisa dilakukan oleh semua kelompok teater. Tidak satu konsep bisa dilakukan oleh semua kelompok teater. Artinya kalau kita bilang, apakah sutradara yang ngabe ini nanti karyanya pasti baik? Belum tentu. Ada kelompok yang sutradaranya ngabe ini dan berhasil baik. Tapi banyak kelompok juga yang sutradaranya ngabe dan hasilnya kurang baik. Lalu kemudian apakah kalau sutradara hanya berfungsi sebagai sutradara, tidak ngurusi yang lain-lain itu kemudian pentasnya baik? Juga belum tentu. Ada yang pakai sistem seperti itu pentasnya baik, ada yang tidak baik. Jadi sangat tergantung bagaimana proses itu dijalankan, atau kultur dari sebuah kelompok itu
berjalan. Sehingga kelompok A dan kelompok B menjadi berbeda. Nah, fungsi dari pengetahuan-pengetahuan seperti yang saya sampaikan ini sebetulnya hanya menambah pengetahuan saja. Mau digunakan silakan, enggak digunakan juga silakan. Tapi dengan memiliki banyak pengetahuan, kita punya banyak alternatif untuk diuji cobakan. Kira-kira begitu. Baik. Terima kasih. Sudah? Udah habis. Oh, oke. Itu tadi obrolan saya dan istri tentang sutradara di episode ke-7 ini. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap terus berkarya, tetap berpikir positif, dan terima kasih atas atensinya.